Oke, jadi ini materi buat subbab 7.1 Basic Integration Rules. Buat penomoran subbabnya 7.1 ini gua ngambil referensi dari bukunya Calculus Purcell. Nah, oke, ini jadi bakal jadi kuliah Calculus 2 ya. Nah, jadi buat subbab 7.1 ini intinya di sini tuh ada, kalau di sini ya yang gua tampilin ini ada 22 rumus integral. Nah, rumus-rumus ini tuh sebenarnya kebanyakan sih udah dipelajarin ya di Kalkulus 1. Jadi ini cuman dikumpulin aja dari yang paling elementer banget ini. Yang 01 sampai yang mungkin yang begini-begini ya. Itu dikumpulin yang nantinya bisa ngebantu buat ngerjain permasalahan integral. Sama seperti judul bab 7 ini yaitu Techniques of Integration ya. Teknik-teknik dalam pengintegralan. Nah, mungkin gue bahas satu-satu ya. Dari yang pertama dulu, ini basic banget. Integral KdX ini langsung K ini konstan ya. Berapapun langsung kasih aja Kx plus C. Yang nomor 2 ini juga basic banget ya. Fungsi polinomial yang biasa. Ini pangkatnya nambah 1 terus dikasih pecahan n plus 1. Nah, yang nomor 3 ini juga dibahas di bab 6. Untuk fungsi logaritma natural, jadi karena ini n nggak boleh min 1 ya. Kalau n-nya min 1 di sini ini kan jadinya per 0. Ada pecahan per 0 kan nggak bisa. Jadinya buat yang n-nya min 1 alias 1 per x, kan x pangkat min 1-nya 1 per x ya. Integralnya ini ln mutlak x plus c. Nah, buat yang nomor 4, ini namanya fungsi eksponensial natural. Jadi dia diintegralin nggak berubah ya. Dan ntar mungkin gue tulis buktinya ya, habis dibaca semuanya. Nah, yang nomor 5 juga ini namanya fungsi eksponensial doang. Ini yang bukan natural ya. A-nya boleh berapapun, yang penting positif. Dan A-nya nggak boleh 1. Kalau A-nya 1, ntar ini 1 kan 0 ya. Jadi nggak bisa. Dan A-nya nggak boleh negatif, karena yang ada di dalam fungsi logaritma ini, dia ini nggak boleh negatif ya. Nah, ntar ini gue juga bahas buktinya. Nah, buat nomor 6 sampai 11 deh. Ya, ini perluasan dari trigonometrinya ya. Rumus-rumus ini sebenarnya dapatnya ini dari turunannya. Kebanyakan di sini sih emang yang 1 sampai 22 ini ya. Itu bisa kita dapat dengan mencari turunan yang ada di bagian ruas kanannya ini. Kan ini kita tahu dia ini min sin x ya. Nah, ya udah bisa dibuat begini terus diintegralin. Nah, ini kan integral d cos x ya. Ini kan anggap aja ini 1 nih. Kita pakai yang nomor 1 tadi. Yang kdx. Ini langsung aja. Cos x. Di sini ada plus c1 lah. Nah, ini minus integral sin x dx. Nah, kalau dirapihin jadinya min cos x, ini anggap aja plus c konstan. Nah, ini buat yang integral sin x. Nah, sisanya ya. Sisanya nomor 7, 8, 9, 10, 11 dengan metode yang sama itu bisa dicari juga dengan cara yang tadi itu ya. Nah, cuman buat yang 12, 13, 14, 15 ya. Ini agak beda sedikit. Terbuat pembuktiannya gue bahas aja. 12 bakal gue bahas ntar. Yang 13 tuh cara ngebuktiinnya tuh benar-benar mirip banget sama yang nomor 12 ini. Dan yang 14 juga sama. Jadi kalau udah bisa ngebuktiin yang 14, otomatis yang 15 juga pasti bisa. Karena mirip banget.
Nah, terus buat ini yang sin H, cos H ini jarang keluar sih, tapi ya boleh lah buat diketahui aja. Nah, 18, 19, 20 ini inverse trigonometric function. Ini dibahas di bab 6.8. Nah, di sini tuh sin inverse X per A ini bisa dicari turunannya ya. Pernah dibahas di 6.8 terdapatnya ini. Tapi ada juga metode buat nyari ini secara langsung tanpa turunin sin inverse X per A-nya. Ntar ini dibahas di 7.4. Ada metodenya. Jadi kalau mungkin buat nyari turunan ini ya itu agak ngafal kali ya. Jadi ada juga ntar dibahas teknik buat nyari integral yang bentuk-bentuknya kayak gini. Ntar gue bahas yang 18. Nah, 21, 22 ini fungsi hiperbolik. Jarang keluar juga sih sebenarnya kalau setahu gue ya. Nah, gitu. Nah, jadi 7.1 ini nanti bakal ngepelajarin kalau ketemu soal integral nih yang bentuknya aneh-aneh gini. Ntar kita cocokin aja sama salah satu dari rumus-rumus yang ada di sini gitu. Biar kita bisa hilangin integralnya. Ntar mungkin nggak segampang yang langsung ada yang ditulis di sini langsung bisa dipakai. Kadang bisa aja diubah-ubah soalnya kayak misal contohnya di sini. Ntar misal ini diganti jadi 2x kuadrat, dx integral gini. Itu bisa manfaatin metode substitusi ya buat nyelesainnya atau bisa juga manfaatin operasi-operasi aljabar lah. Nah, itu nanti banyak-banyak latihan aja. Oke, gue bakal bahas yang nomor 4 dulu ya. Buat diingat-ingat aja sih. Misal gue punya pangkat X sama dengan Y. Di sini gue bisa bikin inverse-nya ya. Fungsi inverse-nya yaitu X sama dengan E log Y. Bener nggak? Bener ya? Atau bisa juga ditulis ln Y. Nah, udah di inverse, langsung diturunin aja terhadap dx. dx dari ln Y. Nah, dx per dx ini kan satu ya, turunan x terhadap dx. Nah, terus yang ini kita bisa pakai aturan rantai. Chain rule ini. Turunan dari ln Y kan 1 per Y ya. Nah, di sini kita dirapiin aja. Nah, kita dapat kalau turunan dari Y ini sama dengan Y. Yang dimana Y ini tadi balik lagi, M pangkat X kan. Berarti turunan dari F pangkat X ini sama dengan F pangkat X itu sendiri. Dan kita bisa integralin ini buat cari rumus integralnya. Ini integralin. Integral dE pangkat X jadinya F pangkat X plus C. Nah, ini gua tuker ya. Yang ini jadi ruas kanan, yang ini taruh di kiri. Nah, ini dapat rumusnya. Nomor 4. Nah, ini kan dapat ya yang ini. Sebenarnya ini kan yang gue buletin berarti kan pengen gue buktiin ya. 4, 5, 12, 14, 18. Nah, sebenarnya kalau pengen skip bagian pembuktiannya sih sebenarnya nggak masalah juga. Bisa langsung latihan soal aja. Cuman ya kalau paham pembuktiannya sih bisa lebih bagus ya. Nah, lanjut yang kelima ini. Bentuknya mirip ya. Miripnya itu dia itu dari kalau tadi ini kan E pangkat X.
Nah, E itu kan angka biasa ya, dia besarnya ini segini. Kalau A pangkat X ini A-nya boleh berapa aja, yang penting ada di batas ini. Dia harus positif dan A-nya nggak boleh 1. Jadi ini kayak bentuk umum dari rumus yang E pangkat X ini. Karena kan kalau misalnya kita masukin A-nya sama dengan E, ini kan kita dapat ln E di sini. Yang dimana ln E itu kan 1. Jadi sebenarnya rumusnya bentuk perluasan aja sih. Cuman sedikit menarik buat ngebuktiinnya di sini. Baik lagi ya, kita turunin aja yang mungkin aku buat kayak gini. Misal Y sama dengan A pangkat X. Nah, ini biasanya kalau misalnya ketemu kasus ada X sebagai pangkat, bagusnya sih dikasih ln ya. Ln Y dan A pangkat X gini. Nah, biar X-nya ini bisa turun. Jadi bukan pangkat lagi. Nah, begini. Nah, terus ini langsung turunin aja. Turunkan terhadap kedua ruas terhadap X. Jadi mirip turunan implisit ya. Ini nah, yang kiri ini bisa pakai aturan rantai. Yang kanan turunan X ln A berarti jadi ln A doang. Nah, yang D ln Y per DY ini kan 1 per Y ya. Jadi kita bisa dapat DY per DX ini Y ln A. Dan balik lagi tadi Y-nya adalah A pangkat X di atas ini. A pangkat X ln A. Nah, ini kita udah dapat turunannya. Nyari integralnya sama aja. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Tinggal dibeginiin, terus integralin. Integral DY jadi Y plus C. Dan kita kan pengen nyari integral A pangkat X ya. Dan A-nya kan bisa dikeluarin, kan ini konstan. Dan tinggal terapin aja. Terus Y-nya diganti jadi A pangkat X. Dan A-nya dipindahin. Plus C. C per ln A harusnya, cuman kan konstan juga ya hasilnya. Nah, ini buat rumus nomor 5. Nah, ini dia. Nah, buat yang nomor 12, integral tan X. Nah, ini tuh bisa didapetin dengan ambil persamaan Y sama dengan secant X. Nah, coba kalau ini diturunin, dy per dx, d per dx dari secant X. Ini kan kita dapat, kalau hafal ya, kalau hafal enak sih, secant X tan X gini. Turunan dari secant X. Nah, ini sebenarnya kan secant X ini kan Y ya. Ini bisa jadi persamaan diferensial. Nah, cara nyelesain persamaan diferensial ini kan tinggal pindahin aja. Jadiin sesuai sama variabelnya. Kalau Y ya Y, kalau X ya X. Nah, habis itu ini bisa diintegralin. Integral 1 per Y dy jadinya ln Y. Integral tan X dx. Ini yang kita cari. Dipindahin aja ke kiri. Ditukar ya. Nah, integral 1 per Y dy ini kan ln mutlak Y plus C, atau balikin lagi Y-nya tadi itu ini secant X
plus C. Nah, ini dapat rumus buat integral tan X. Nah, buat ngebuktiin yang nomor 13 ya, ini tuh caranya hampir sama. Bedanya ini mulai dari turunin kosekan. Ntar alurnya mirip banget. Nah, gue langsung lanjutin yang 14 aja. Nah, yang 14 ini yang sebenarnya agak rumit sih. Integral secant X dx ya. Integral secant X dx. Nah, pertama sebenarnya ada tekniknya. Kita ubah dulu aja jadi 1 per cos X. Nah, terus dikalikan cos X per cos X jadi begini. Nah, habis itu cos X-nya ini cos kuadrat X-nya ini diubah jadi 1 per min sin kuadrat X. Nah, jadi tujuan dikali cos X per cos X ini buat masukin substitusi untuk ini d sin X. D sin X per dx kan cos X ya. Nah, jadi d sin X ini cos X dx. Jadi bisa disubstitusi ke persamaan. Sini 1 min sin kuadrat X d sin X. Nah, sebenarnya sampai sini ini baru bisa dikerjain ya. Bentuknya agak nggak familiar mungkin, tapi ini bisa diakal-akalin dengan caranya gini. Dipecah dulu. Nah, kalau ini ya jadi kelihatan kalau ini tuh bentuknya mungkin waktu SMP dulu pernah lihat rumus kayak begini kali ya. Pernah diajarin pas SMP. Oh, A plus 1 ini. Nah, ini sama aja 1 per A min 1 per A plus 1 kan. Nah, sebenarnya cara dapetin rumus ini kan dengan cara 1 plus A min A. Nah, jadi ditambahin A dikurang A lagi. Nah, terus dipisah begini kan. A plus 1 minus A. Nah, begini, ntar ini dicoret, coret, coret. Dapet yang kayak begini. Nah, ini logikanya mirip juga sih buat nyelesain yang ini. Jadi kita bisa kasih tekniknya itu pertama dikasih setengah dulu. Atau mungkin gini dulu aja. Dikasih 1 min sin X ditambah sin X ditambah 1. Nah, jadi ntar bisa ada yang kecoret nih. Dari pas dipisah, pakai plus ini dipisah dia, ntar 1 min X-nya bisa dicoret. 1 plus sin X-nya juga bisa dicoret. Nah, cuman kan ini kan 1 min sin X tambah 1 kan. Nah, berarti ini jadi sama dengan 2. Padahal awalnya ini kan 1. Jadi di sini harus dikasih setengah. Biar nggak merubah nilai. Nah, habis itu ini setengahnya bisa taruh depan. Dan ini bisa dipecah. Jadi kayak gini. 1 plus sin X per ini ya. Nah, ini agak panjang sih caranya. Nah, ini bisa dicoret. Yang ini dicoret. Nah, gunanya dipecah gini, ini biar bisa diintegralin.
tambah 1 per 1 minus sin X D sin X. Nah, kalau bentuk kayak gini, ini kan kayak bentuknya ln ya. Tinggal substitusi 1 plus sin X di sini. Kita dapat di sini ln mutlak 1 plus sin X. Nah, terus kalau yang di 1 min sin X ini kalau disubstitusi D 1 min sin X per D sin X ini kan kita dapatnya minus 1 ya. Jadi di sini ada minus dia. Minus ln mutlak 1 min sin X. Nah, tutup, taruh plus C-nya langsung di luar aja. Nah, dengan rumus logaritma ya, dia bisa digabung gini. Nggak usah pakai kurung. Karena bisa diginiin. Nah, sebenarnya ini udah selesai. Karena kan ya sampai sini juga sebenarnya udah selesai sih. Cuma masih bisa disederhanain lagi. Dengan caranya kita kalikan dengan 1 plus sin X kali dengan 1 min sin X. Dikali dengan 1 plus sin X. Biar di sini kita dapat bentuk yang tadi ya, yang ditulis di atas. Jadi ini digabung kuadrat gini. Yang bawah ini biar cepat aja ya. Kan ini 1 min sin X kali 1 per sin X kan jadinya 1 min sin kuadrat X ya. Nah, ini kan bisa diubah jadi cos kuadrat X tuh. Ini. Nah, ini pangkatnya bisa kita keluarin. Jadi kayak gini. Coret-coret. Dan mutlak. Nah, ini dipecah aja 1 per cos X jadinya secant X kan. Ditambah sin X per cos X itu tan X. Nah, ini udah selesai. Integral dari tan X dx. Integral dari secant X. Nah, ini dia yang nomor 14. Area 15 caranya mirip, agak panjang. Triknya itu emang ada di ini ya. Substitusinya ini yang bingung sebenarnya. Dan kayaknya ini lumayan jarang dibahas. Nah, buat terakhir ini gue buktiin 18. Ini ada beberapa cara buat ngebuktiinnya ya. Sin inverse X per 4. Bener nggak? Bener ya? Nah, ini gue coba nyariin turunan dari ini dulu, yang simple dulu aja. Sin inverse X sama dengan Y. Nah, gue pengen cari turunannya. Nah, pertama kan gue tahu ya kalau ini inverse berarti berlaku juga X sama dengan sin Y. Nah, ini coba aja turunin secara implisit terhadap X. D per dx sin Y. Yang kiri jadi 1, yang kanan ini pakai aturan rantai langsung aja. Cos Y dy per dx.
Nah, terus ini bisa dipindahin jadi 1/cosie. Nah, pertanyaannya, cosie ini apa? Nah, ini kita bisa buat segitiga aja. Dengan kalau misalnya kita punya X sama dengan sini, berarti yang jadi sudut dari segitiga siku-siku ini kan Y ya. Y ini sudutnya kan. Karena emang kita tukar posisi X sama Y-nya. Nah, di sini sin Y sama dengan X. Nah, berarti karena Y sin itu kan depan per miring ya, berarti ini X dan anggap aja ini satu. Satu di sini. Miringnya satu. Depannya X. Nah, otomatis kita bisa cari pakai rumus Pythagoras kalau bagian sampingnya ini itu 1 min X kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tahu cosie ini apa gitu. Cosie ini berarti kan samping per miring ya. Akar 1 minus X kuadrat. Nah, ini bisa kita masukin ke dy per dx ini. Akar 1 min X kuadrat. Nah, udah dapat ini, baik lagi metodenya tinggal diintegralin aja. Dapat turunannya berarti dapat integralnya juga. Y plus C sama dengan integral dari 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, ini Y-nya diganti jadi sin inverse X ya. Nah, begini, kalau misalnya yang di sini kan dia A ya, bukan 1 ya. Di sini kan gue pakai 1. Nah, kalau PNA sebenarnya sama aja, berarti dia mulainya dari sini. X per A, di ini dikasih X per A, ini X per A, dan ini ntar ada 1 per A ya. Nah, karena sini sama dengan X per A, berarti ini bukan 1, tapi ini A. Ntar ini A, ntar ini ganti jadi A kuadrat, ini A kuadrat, dan kosiennya berarti jadi begini, A kuadrat, X per A kuadrat, sama aja. Ntar bisa juga dia ngasihnya Y sama dengan sin inverse X plus B per A. Nah, ini bisa juga, ntar tinggal kasih X plus B aja di sini. Gitu. Nah, buat ngebuktiin yang 19 sama 20 ya, caranya bakal mirip banget. Yang penting ingat aja tekniknya dibikin segitiga aja. Ntar butuhnya apa ya tinggal cari aja. Kalau misalnya udah tahu ini terus pakai Pythagoras di sini. Ntar bisa dicari gitu. Nah, itu cara gampangnya sih buat integral dari fungsi inverse trigonometri. Nah, gitu. Nah, ini kan berarti ya sejauh ini itu aja sih yang mungkin lupa atau perlu review dikit. Nah, sisanya berarti kan harusnya sih yang udah familiar lah ya. Nah, ada satu lagi buat materi basic integration rules ini, salah satu teknik ya yang sangat umum untuk digunakan juga, yaitu di sini substitusi. Jadi dalam integral ini kita bisa mensubstitusikan suatu U, kadang biasa dimisalinnya si U. Nah, katakanlah kita punya fungsi f, fungsi fx diintegralkan terhadap dx yang kita tahu integralnya, fx plus c katakanlah. Nah, maksudnya ini kan fx ini artinya ada di integral yang kita udah tahu. Misal contohnya di nomor 12 ini fx-nya berarti kan tan x ya. Nah, ini kita bisa tahu, kita langsung masukin aja f besar x-nya ini ya yang ini. Nah, cuman kadang-kadang kasusnya kita nggak cuman fx yang dikasih, tapi bisa jadi f, tapi dalamnya itu bukan x, tapi bisa jadi gx. Ada nah, terus di sini harus ada lagi aksen x, dx. Nah, maksudnya ini misal di tan x ini bukan x di sini tapi
bisa jadi di sini tuh diubah-ubah gitu. Misal tan 2x kuadrat. Nah, ini gx-nya. Nah, kalau kita punya yang bentuk kayak gini, dia di luar juga harus ada turunan dari gx, yaitu g aksen x. Nah, ini kita bisa pakai metode substitusi. Jadi caranya tuh biasanya tuh gini dulu deh. Dgx kalau diturunin hasilnya kan g aksen x ya. Nah, begini tuh pindahin aja dx-nya. Nah, ini kan kita bisa punya bentuk yang sama kayak yang di sini, bisa substitusi. Nah, ini maksudnya substitusinya. Jadi kita mensubstitusikan dx supaya berubah jadi yang ini, dgx. Nah, kenapa kita pengen banget ubah integral f gx? Kita ubah dx-nya jadi dgx. Nah, supaya kita bisa dapat bentuk awal yang tadi ini. Kita bisa dapat fungsi f besar ini. Cuman bedanya kalau yang awal ini defaultnya dia fx dx, ini kan fgx dgx, berarti x-nya ganti aja sama gx. Nah, gini. Ya, mungkin berantakan ya. Cuma intinya kita ngubah g aksen x dx-nya ke persamaan awal. Nah, makanya juga di awal ini dia emang udah harus ada g aksen x. Biar g aksen x-nya itu bisa hilang. Nah, begitu. Atau kadang juga di beberapa buku dia bukan gx tapi dia bisa u. Jadi dalam soal tuh kadang mungkin gx-nya nggak kelihatan, biasanya ya misal dimisalin. Misal u sama dengan titik-titik. Nah, ntar dicari turunannya. Turunannya titik-titik dx. Nah, ini yang substitusi. Nah, itu dia metode substitusi gitu. Oke, ini ada soal. Di sini ada 8 soal. Nah, buat yang soal A dan soal B ini gue bakal coba jelasin secara lebih rinci ya. Jadi bisa dianggap aja soal A sama soal B ini contoh soal. Nah, buat yang C sampai H ini latihan soal. Nah, jadi nanti gue bakal bahasnya cepet kalau soal C sampai H ya. Nah, oke, dari yang A dulu aja. Nah, ini 8 soal ini semuanya bisa dikerjakan dengan metode substitusi. Nah, ini kan soalnya. Nah, kalau metode substitusi kan yang paling umum ya, kita misalin dulu ya. Kita cari U. Nah, U-nya ini apa, ini didefinisikan. Nah, buat di soal ini, U yang harus kita pilih itu x kuadrat plus 2 ya. Nah, kalau udah pilih U, kita turunin jadi begini, dan bisa ditulis juga begini. X. Nah, kenapa kita pilih U-nya x kuadrat plus 2 ini? Karena seperti yang udah dipelajarin di bab sebelumnya ya, kita cari yang turunannya tuh bisa muncul turunan dari U-nya. Nah, jadi di sini ini kita bisa lakuin ini. Kita kasih 2/2 di sini. Nah, ini kan yang aku kotakin bukan, sorry, yang ini. Nah, ini kan sama aja sama yang ini. Nah, itu kita bisa substitusi du. Dan yang ini adalah u. Jadi bisa ditulis juga konstantanya bisa ditaruh di depan setengah. Nah, integral ini u pangkat 5 du. Nah, ini kan gampang ya. Setengah 1/6 u pangkat 6 plus c. Jadi 1/12, dan jangan lupa u-nya ini harus dibalikin lagi ke bentuk x. Ini harus.
Ini udah selesai. Nah itu dia. Lanjut yang B. Ini bisa dikerjain juga pakai substitusi. Kita misalin yang bakal jadi U itu di sini ini min 2x kuadrat. Mungkin bisa juga ngelihatnya karena satu-satunya cara kita pengen integralin pangkat fx ini ya turunan integralnya ini harus terhadap dfx. Ya kan, kalau misalnya ini bukan fx itu kan nggak bisa diapa-apain. Makanya di sini ambil u-nya itu min 2x kuadrat. Nah ini diturunin aja jadi min 4x. Sehingga di sini du sama dengan min 4x dx. Nah, kita tulis ulang dulu aja. 01 terus dikasih minus 4 per minus 4 karena di sini ada minus 4 ya. X pangkat minus 2x kuadrat dx. Nah ini baru bisa disubstitusi. X pangkat x nya udah hilang ya. Pangkat u du pangkat u du. Nah karena ini integral tentu, dia punya batas ya. Integral tentu itu ada ininya, ada 0 dan 1 ada angka di integrannya. Nah kalau kita mengubah integral ini yang tadi awalnya dia itu pakai variabel x, sekarang udah berubah jadi u, ya otomatis di batasnya ini kita juga harus ganti jadi batas u. Jadi anggap aja yang di sini ini batasnya kan x ya, dari x sama 0 sampai x sama 1. Nah yang ini berubah jadi u sama dengan, jadi kita cari dulu u0 nya itu berapa. U ini kan ini ya yang tadi kita misalin. Jadi kita masukin aja minus 2, 0 kuadrat kan 0, dan U1 yaitu minus 2 kuadrat min 2. Jadi ini harus min 2, ini 0. Tukar ya, diubah. Nah habis itu ini bisa diintegralin. Pangkat U minus 2 dan 0. Nah ini jadinya pangkat minus 2 minus pangkat 0. Dan ini tinggal dirapihin aja. Ini gua kotakin. Nah, atau ada juga cara lain buat ngerjain metode substitusi ini ya. Ada juga sih yang menyebutnya ini namanya reverse chain rule. Di sini kita nggak misalin u, tapi langsung kita ambil aja turunan dari ini minus 2x kuadrat. Ini kan turunannya minus 4x ya. Nah ini bisa ditulis begini, dan kadang gue lebih seringnya sih begini ya. Kalau tadi ini kan kita kasih minus 4 per 4, minus 4 per minus 4, yang nggak akan merubah nilai karena kan ini 1 ya. Nah ini atau enggak ya bisa langsung dari sini aja. Jadi pas dimasukin ini pangkat minus 2x kuadratnya bisa langsung, hasilnya kan sama aja ya. Nah ini dia, dan ini kan sama minus 2x kuadrat, jadi tetap bisa diintegralin aja secara langsung. satu. Nah ini batasnya dia nggak berubah ya, karena batasnya nggak berubah itu kalau yang dimasukin ini tuh x.
Jadi yang ditaruh satu di sini, kuadrat ini di x-nya, makanya dia nggak berubah. Nah ini hasilnya sama kan ya. Nah, ya udah. Nah buat soal C dan seterusnya, ini gue bakal pakai cara yang kedua ini, karena gue lebih nyaman aja sih. Sebenarnya bebas. Oke, lanjut ya soal yang C. Nah ini gue bahas cepat aja deh. Yang C integral E pangkat 2T per E pangkat 2T plus 1 dt. Ada kuadratnya. Nah kemungkinan sih ini kita bisa pakai substitusi E pangkat 2T ya, atau gue sukanya begini. Ini kan hasilnya 2 E pangkat 2T ya. Nah ini terus gini, atau duanya ditaruh di kiri juga boleh. Jadi ada setengah di sini. Kayaknya harus ini sih. Oh iya, harus ambil E pangkat 2T per 1 ya. Tapi turunannya bakal sama kok. Dua ini dikurungin aja biar enak dilihat. Nah ini kan di substitusi, yang ini dia jadi hilang ya. Sisa yang bentuk kuadrat ini. Nah ini kan bisa kita anggapnya kayak pangkat minus 2 ya. Integral E pangkat 2T plus 1 pangkat minus 2. Ini bisa langsung aja. Kan ini jadinya minus 1 per E pangkat 2T per 1 ya. Plus C. Lanjut yang D. Integral E pangkat 9 1 per X akar ln X dx. Ya. Nah kira-kira ini sih yang bakal disubstitusi ln X ya. Karena 1 per X ini kan turunan dari ln X. Tapi kalau nggak langsung kepikiran apa yang harus disubstitusi, coba-coba aja juga nggak apa-apa sih. Ini 1 per akar ln X dln X. Oh iya, lebih enak ditulis ini, ln X pangkat minus 1 per 2 ya kan sama ya. Nah terus bisa pakai ya ini sih, TFK 2. Berapa ya? 2 ya. 2 ln X akar ya pangkat 9. Sama dengan ini kan lantai pangkat 9 kan 9 ya. Berarti 2 akar 9 dikurang 2 akar 1. Yaitu 2 kali 3, 6 dikurang 2, 4 ya. Jawabannya. Lanjut lagi yang E. Integral X kuadrat sekant kuadrat X pangkat 3. Integral X kuadrat
secant kuadrat X pangkat 3 dx. Integralnya secant kuadrat itu kan tan X ya. Kemungkinan sih yang bakal disubstitusi itu X pangkat 3 karena di sini ada X kuadrat, yaitu turunan X pangkat 3. Integral di sini 1/3 secant kuadrat X pangkat 3 dx pangkat 3. Nah iya. Nah di tabel yang ini atas bawah tadi itu ya, ini kan ada ini yang nomor 8 itu secant kuadrat X dx itu kan integralnya tan X ya. Ya berarti secant kuadrat X pangkat 3 dx pangkat 3 itu integralnya per 3 tan X pangkat 3 XC. Udah. Lanjut yang ABCDE, habis itu F ya. Yang F integral 0,3/2 1/9+4 X kuadrat. Ini sih kelihatannya bakal pakai ini ya, inverse trigonometrik ya. Oke. Kalau dilihat dari bentuknya sih mirip yang tan inverse ya. Di sini ada tan inverse. Jadi sebenarnya bisa langsung dicari aja. A sama X-nya tinggal diubah. Cuman gue pengen kasih lihat cara buat ngerjain yang ada ubah-ubahnya itu tanpa ngelihat ke rumus yang dipakai cuman ini doang. Nah ini jadi ini tuh bisa dimanipulasi aja. Ini kan bentuknya begini. Nah ini kita bisa bagi, kita faktorin 3 kuadrat. Nah ini kan jadi 1 plus, nah ini dibagi aja. Nah maksudnya kalau misalnya ini kesini kan dikali kan sama aja kan. Jadi ini difaktorin 3 kuadrat atau difaktorin yang jadi angka yang dijumlahinnya. Nah situ ini kan bisa kita taruh di depan. Integral 3/2 0 1/1 plus, ya ini bisa digabung eksponennya. Nah dan di sini kita bisa substitusi 2/3 X per dx, itu kan 2/3 ya. Nah, gue taruh sini aja 3/2. Ini deh nulisnya 3/2 D 2/3 X sama dengan dx. Nah ini substitusi dx nya. Tiga per 2 D 2/3 X. Oke, ini 3/2 nya bisa dikeluarin, jadi 1/6 ya. Nah terus ini langsung diintegralin aja, tan inverse 2x/3 per 6 tan inverse 2/3 kali 3/2 dikurang tan inverse 0. Nah ini kan jadinya tan inverse 1 ya, itu kan
pi per 4 ya, pi per 4 dikurang 0 ini pi per 24. Nah ini, nah yang ini kedua terakhir integral 1 per f pangkat minus t plus 2 dt. Nah ini kira-kira apa yang perlu disubstitusi? Kalau tadi kita bisa yang C ini ya, ini kita bisa substitusi f pangkat 2t plus 1 karena di sini dia ada f pangkat 2t yang bisa, yang nanti bakal dieliminasi. Cuman kan di sini kita nggak punya f pangkat minus t, jadi sih ya dimanipulasi secara aljabar dulu aja. Ini kan bisa diturunin ya, jadi positif, dan bisa diinin juga, disamain penyebutnya, ini jadi di atas. Ini kan aslinya begini ya, f pangkat t ini ya, ini bisa pindah ke atas. Nah abis ini kan bisa, berarti udah bisa substitusi yang ini kan, D1 plus 2 f pangkat t ini diturunkan, hasilnya jadi 2 f pangkat t, atau D1 plus 2 f pangkat t per 2 sama dengan f pangkat t dt. Ini ada di sini, setengahnya taruh depan, setengah yang ini, 1 per 1 plus 2 f pangkat t D1 plus 2 f pangkat t. Nah ini bentuk 1 per kan integralnya ln nih, ln mutlak 1 plus 2 f pangkat t plus c. Nah ini dia, buat yang G yang terakhir H integral ini kuadratnya ya, oh bukan kuadrat, dia pangkat 4. Nah ini kan pangkat 4 kan kelihatannya aneh ya, tapi ini bisa dibuat begini sih, x akar 2 kuadrat dikurang x kuadrat kuadrat. Nah, ini kan sama aja. Nah udah begini nih kelihatan mirip bentuknya yang tadi, integral inverse trigonometrik lagi ya, yang ini nomor 18. Nah, jadi ini nah kebetulan di sini x, nah ini kita dikasih x kuadrat. Nah tapi aman aja karena di sini ada turunan x kuadrat, ada x. Ya kurang konstanta doang sih, tapi tetap bisa dikerjain. Nah, jadi yang disubstitusi di sini itu x kuadrat ya dulu ya. Dx kuadrat per 2 sama dengan x dx. Setengahnya taruh depan, ini jadi dx kuadrat 1 per akar 2 kuadrat minus x kuadrat kuadrat. Nah ini bisa pakai langsung rumusnya atau bisa juga ya pakai yang rumus dasarnya doang ya, yang integral 1 per akar 1 min x kuadrat dx. Ini kan sin inverse x. Nah cuma kan ini ada 2 di sini, terus ini juga ada x kuadrat. Nah, yang masalah sih 2-nya ya, ini bisa dikeluarin aja 2-nya. Jadi 2 kuadrat 1 minus
X kuadrat per 2 kuadrat. Nah ini kan akar 2 kuadrat kan 2 ya, 2 nya dikeluarin aja jadi 1/4 integral 1 per akar 1 minus, nah ini bisa digabung. Dx kuadrat, oh ternyata kita salah ya, substitusinya nggak bisa dx kuadrat, harus dx per kuadrat per 2. Jadi ya disubstitusi lagi aja. Nah ini substitusiin terhadap dx kuadrat jadi setengah. Gini terus sini dx kuadrat. Nah turuninnya bukan terhadap x ya, tapi x kuadrat. Ini dapatnya 2 per akar 1 minus x kuadrat per 2 kuadrat. Dx kuadrat per 2. Ini kan setengah sin inverse x per 2, x kuadrat per 2 plus c. Jadi sebenarnya substitusi yang x kuadrat ini nggak begitu diperlukan ya. Harusnya dari awal langsung x kuadrat per 2 aja. Tapi kalau emang nggak langsung ngelihat ya, atau nggak langsung kepikiran ya nggak apa-apa. Karena kan bisa diganti lagi substitusinya. Nah, gitu. Oke, segitu aja sih buat 7.1 ya. Thank you buat yang udah nonton. Dadah.